Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Semoga para penonton dalam kondisi sehat walafiat dan selalu bersyukur dalam kondisi apapun. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang fisika listrik magnet, dan khusus hari ini dalam video ini kita akan bahas yang namanya energi potensial listrik dan potensial listrik. Oke, tidak usah berlama-lama, mari kita mulai ke slide selanjutnya. Nah, kita mulai dari pengertian energi potensial. Apa itu pengertian energi potensial? Mari kita simak ini dulu. Saya punya Ki ini. Kemudian ada muatan lain Q0 yang kita sebut biasanya muatan uji di titik A. Kemudian ada gaya eksternal di situ F yang arahnya menuju medan listrik muatan Q dan berhenti di titik B. Nah, dari sini di titik B dia akan mempunyai jarak R dari pusat pusat muatan Q. Kemudian kita definisikan dari sini adalah usaha yang dilakukan oleh gaya luar untuk memindahkan muatan Q0 dari posisi A ke posisi B. Dimana di sini karena kita terkait sama usaha, berarti akan ada gaya luar yang nilainya seperti itu. F sama dengan min Q0 dikalikan E. Oke, min ya, karena dia memindahkan muatan positif, sehingga dari gaya eksternal, karena dia gaya eksternal, jadi kita berikan tanda minus di situ. Lalu perumusan energi potensial. Ya, mungkin sudah sedikit saya tulis di sini energi potensial perumusannya EP simbolnya ya. Tapi dalam video kali ini saya akan menggunakan simbol U, di mana kita akan mengingat kembali konsep usaha energi. Nah, di sini konsep usaha energi adalah delta U yang sama dengan W dikalikan F kali S. Oke, mungkin masih ingat terkait sama perubahan energi berarti perubahan energi potensial ya, yang sama dengan W. Mungkin secara umum ini ada tanda minusnya enggak? Cuma di sini minus sebenarnya aslinya dari F-nya itu. F-nya itu berlawanan, sehingga di sini nanti akan sama aja nilainya perumusannya. Nah, kemudian untuk perpindahan yang amat sangat kecil, karena sini perpindahan ya, F-nya adalah gaya eksternal. Kita masukkan gaya eksternalnya itu adalah min Q0 E kalikan ds. Nah, perpindahan yang amat sangat kecil sehingga kita menggunakan konsep integral dari A sampai ke B. Nah, dari sini E kita masukkan perumusannya, masih ingat semoga kaki per R kuadrat untuk E nya. Saya tulis kembali E di sini sama dengan kaki per R kuadrat. Nah, kemudian S itu kita ubah menjadi R karena ya perpindahannya itu searah dengan ini jari-jari radial. Kemudian dari sini kaki adalah suatu konstanta, bisa kita keluarkan. Kemudian batas integralnya kita anggap dari A-nya adalah min tak hingga, kemudian B-nya adalah R. Sehingga kemudian di sini R kuadrat kita ubah menjadi R pangkat min 2. Integral biasa jadinya. Kemudian delta U ini dari UB kurangi UA. Jadi akhir kurangi awal ya. Akhirnya tadi di titik B, awalnya di titik A. Yang biasanya nanti UA itu kita anggap nilainya 0 karena dia posisinya di tak berhingga. Titik tak berhingga ya nggak ada energi potensialnya. Habis. Kemudian dari sini bagian ruas kanan kita integralkan. Jadi seperti ini, kaki Q0 R pangkat min 1 ya. Kemudian R pangkat min 1 saya sederhanakan jadi seperti ini. Kaki Q0 per R, di mana UB adalah energi potensial di titik B. Sini energi potensial di titik B. Atau simbolnya boleh kalian gunakan EP, boleh. Ini hanya simbol saja ya. Ingat di sini EP energi potensial, kalau E begini ada tanda vektor, yakni berarti dia energi medan listrik. Ini kelupaan.
Nah, kemudian kita gunakan konsep beda potensial. Apa itu beda potensial? Didefinisikan sebagai perubahan energi potensial listrik dibagi dengan muatan uji Q0. Di mana delta V sama dengan delta U per Q0. Ini ya. Delta V beda potensial. Potensial di sini kita simbolnya V. Kalau perubahan atau beda potensial berarti delta. Ada deltanya. Delta V sama dengan delta U per Q0. Oke. Konsep perubahan di sini. Kalau konsep perubahan dalam fisika mesti kita menggunakan simbol delta. Di matematika pun juga sama, di kimia pun juga sama. Yang namanya konsep perubahan berarti sini akan kita gunakan konsep delta. Oke, kemudian di situ ada muatan uji Q0. Nah, kemudian kita ada kesebandingan antara energi potensial dan beda potensial. Ini tinggal pindah ruas saja. Ini yang bagian Q0. Q0 dikalikan delta V sama dengan delta U. Nah, kemudian kita ada konsep potensial listrik. Nah, ini didefinisikan sebagai di sembarang suatu titik P medan listrik, jadi di muatan Q tadi sama dengan adalah usaha yang dibutuhkan. Ada kata-kata dibutuhkan. Usaha yang dibutuhkan tiap satuan muatan untuk membawa muatan uji positif dari tak berhingga ke titik P. Ya, konsepnya mirip kayak tadi ya. Tadi kalau energi potensial adalah usaha dari titik tak hingga ke titik P juga. Mungkin tadi simbolnya B ya, boleh sama aja. Oke, kemudian kita ke potensial listrik, energi potensial tiap satuan muatan. Ini konsep yang lain, energi potensial tiap satu satuan muatan. Ini perumusan sebenarnya, mengarah ke perumusan energi potensial tiap satu satuan muatan. Nah, kita mulai dari energi potensialnya adalah U sama dengan Q0 kali V. Ya, tadi mungkin kalau dari perumusan ada delta U sama dengan Q0 kalikan delta V ya. Nah, ini sama aja. Tadi UB min UA sama dengan Q0 kalikan VB min VA. Nah, ini nilai di A-nya itu 0. Ini juga 0. Di tak hingga. V tak hingga sama dengan U tak hingga sama dengan 0. Sehingga dari sini V kita pindah ruas untuk Q0-nya ke ruas kiri. Sehingga V dari U tadi yang besarnya adalah K Q0 per R. Nah, kita coret Q0-nya sehingga akan menjadi V sama dengan kaki per R. Sehingga di sini energi potensial dan potensial listrik itu merupakan besaran skalar. Oke, besaran skalar beda dengan gaya ataupun medan listrik. Sehingga tanda muatan ikut dalam perhitungan. Nanti soalnya kalau di gaya sama medan listrik kadang minus, tujuan nanti menyatakan arah ya di dalam perhitungan. Kalau di sini tanda muatan ya, tanda muatan ikut dalam perhitungan. Kemudian untuk satuannya sendiri energi potensial listrik adalah joule. Udah pernah dengar lah kalau kita bicara energi, ini kita bicaranya joule. Biasanya kalau ada kita bicara listrik ada satuan juga EV. Ini kepanjangannya adalah elektron volt. Nah, 1 EV itu sama dengan 1 elektron itu 1,6 kali 10⁻⁻⁹ joule. Cukup kecil ya, 1,6 kali 10⁻⁹ joule. Tapi kalau kita bicara EV nanti dalam partikel itu cukup besar. Udah hitungannya gede. Oke, kemudian untuk potensial listrik sendiri itu satuannya adalah volt. Dimana 1 volt itu setara dengan 1 joule per coulomb. Dari sini ya. Ini V, satunya volt. Kemudian U tadi adalah energi potensial per Q0. Energi potensial satunya joule. Ini muatan uji adalah satuannya coulomb. Dan kita ke contoh. Ada titik A, B, C terletak pada satu garis dengan AB adalah 2 meter dan BC 3 meter. Gambarnya seperti ini.
Dan masing-masing titik ada muatan 2 mikro, 3 mikro, dan minus 5 mikro. Yang ditanyakan adalah besar energi potensial muatan di B, dan kemudian yang B, potensial listrik di titik B. Nah, oke, kita tulis yang diketahui dulu, QA, QB, QC, RAB, RBC, kemudian yang ditanyakan adalah U di B. Karena U ada tadi perumusannya apa? U sama dengan K Q0 per R. Nah, berarti kalau di sini U-nya antara ada 2 buah Q sama Q0. Ini anggap Q, yang kiri, yang tengah kita anggap Q0. Sehingga di sini ada dua ya mungkin mirip gaya, 2 interaksi ya. Ada 2 komponen. Yang pertama adalah UAB dan satu lagi nanti UBC. Oke, kita hitung dulu yang UAB. UAB sama dengan K QA QB per RAB. Ya udah, kita masukkan angkanya K9 kali 10,9, QA 2 mikrokulom, kemudian B-nya adalah 3 mikrokulom. Tandanya positif semua. Kemudian di sini kita hitung, 2-nya kita coret ya. 9 kali 3 adalah 27. 10 pangkatnya 9 kurangi 6 kurangi 6. Hasilnya ada 10 pangkat min 3 Joule. Oke, kemudian UBC. Tadi yang sudah saya bahas tentang UBC karena ada 2, AB sama BC. Ini ada 2 komponen yang mempengaruhi. Tadi QB, QC. B-nya adalah 3 mikrokulom, QC-nya adalah minus 5. Nah, ini minus 5. Kita masukkan minus 5-nya. Ada muatan ikut dalam perhitungan. Nah, 3-nya kita coret, 9 kali 5 min 5 adalah minus 45. Kemudian U total atau energi potensial total itu kita jumlah UAB plus UBC, sehingga dari situ 27 kurangi 45 adalah minus 18 kali 10 pangkat 3 Joule, atau Anda boleh nulisnya minus 18 mikrojoule, boleh mikro ya, mikro, sorry, bukan mikro, mili, maaf, milijoule. Oke, kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua adalah potensial di titik B dengan tadi yang sama. Oke, V. Kita gunakan konsep yang ini dulu. V sama dengan U per Q0. Kenapa kok kita menggunakan yang ini? Pertama, karena U total sudah kita hitung di awal tadi. U total sudah kita hitung, yang besarnya minus 18 milijoule atau 10 pangkat min 3 Joule. Sehingga dari situ kita punya Q0. Q0-nya berapa di situ? Q0-nya adalah yang ini. Yang B. Yang muatan yang akan kita hilangkan seperti ini. Jadi ketika kita bahas potensial listrik, kita butuh titik yang nggak ada muatannya. Nah, makanya titik nggak ada muatannya saya hilangkan seperti itu. Dimana tadi QB-nya adalah 3 mikrokulom, sehingga kita hitung V-nya adalah min 18 dibagi 3, hasilnya adalah minus 6. 10 pangkatnya jadi 10 pangkat 3 volt. Atau Anda boleh menulisnya min 6 kilovolt. Itu boleh. Kan ini 10 pangkat 3 kilo jadinya. Atau dengan cara yang lain seperti ini. Kita menggunakan perumusan yang ini. V sama dengan kaki per R. Ya, dimana ini jumlahan antara VA, ini A berkontribusi di titik P, ini titik P-nya ya, atau di situ titik B, dan VC berkontribusi juga, sehingga VB sama dengan KGA per RAB ya. RAB ya, kenapa RAB ya, ini dari A ke posisi B, tadi jaraknya 2 meter. Kemudian untuk VC nya RBC sudah ada di situ 3. Kita masukkan nilai-nilainya, ini kita coret. QA 2 ya, 2 mikrokulom, QB nya ada QB QC minus 5. Nah, ini kita coret, ini 3. Sehingga dari situ hitungannya kita adalah 9 kali minus 15, 9 tambah minus 15, maaf. 10 pangkatnya 10 pangkat 3 ya. Dan hasilnya adalah sama. Minus 6 kali 10 pangkat 3 volt. Nah, yang membedakan dua perumusan ini ketika di tengah ini tadi ada muatan uji.
Nah, ketika ini dia di posisi ini tidak ada muatan ujinya. Tidak ada muatan uji. Oke. Kita ada contoh lagi yang kedua seperti ini. Ada dua buah muatan titik, QA minus 4, QB plus 8 mikro, jaraknya 16. Hitunglah potensial listrik di suatu titik yang ada di tengah-tengah muatan. Wah, tengah-tengah. Berarti ini kita menggunakan perumusan yang mana kira-kira? Yang V sama dengan U per Q0 atau yang mana? Yang V sama dengan kaki per R. Ya, kita menggunakan yang ini. Karena kita patokannya adalah titik. Oke ya. Nah, QA-nya segitu ya. Kita tulis yang diketahui. QA-nya segitu, QB, kemudian RA, RB, ya ini sudah tahulah RA. Dari sini ke sini adalah 8, sini ke sini 8. Ini RA, ini RB. Nah, yang ditanyakan V di titik P, sudah kita bahas tadi. V-nya kita menggunakan perumusannya itu berarti di sini VA ditambah VB. Ada dua komponen yang saling mempengaruhi. Sehingga VA K QA per RA. K QA. QA-nya tadi minus 4. Ingat ikut dalam perhitungan. Ini kita bagi. Ini sisanya 2. Ini minus 1. 9. Kita bagi 2 adalah 4,5. Minus ya. Kemudian untuk yang VB. K QB per RB. Nah, kemudian di situ kita bagi. Iya, ini satunya ingat masih sentimeter. Ini perhitungannya perlu hati-hati. Sehingga dari situ 8 kalau coret 9 ya, jadinya 9 kali 5. Kemudian kita jumlah totalnya ini min 4,5 ditambah 9 hasilnya adalah 4,5 kali 5 volt. Atau mau Anda tulis seperti apa? 0,45 gini kali 6. Ini juga boleh. Hasilnya berapa? 10,6. Nah, megavolt. Oke. Wah, sudah ada latihan. Berarti kalau sudah ada latihan, berakhir pula video ini. Oke, sampai sini dulu videonya. Semoga ini ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.